Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, NIM 530221038. Di sini saya akan melakukan pengodingan dengan pedoman flowchart dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dan C++. Oke, di sini saya akan mulai mengerjakan nomor satu. Yang di nomor satu ini kita diarahkan untuk menyelesaikan flowchart dengan menggunakan struktur if else dan switch case, yang dimana saya akan menggunakan if else ini di bahasa pemrograman Python dan C++ dan switch case di C++. Pertama saya akan mengerjakan yang if else C++ dahulu. Jadi if else C++, if else ini merupakan percabangan yang memberikan dua pilihan blok, yang di pilihan pertama ada pilihan yang salah, pilihan kedua adalah pilihan yang benar. Yang di flowchart ini saya akan membagikan dua pilihan. Jadi kode 1, kode 2, kode 3 merupakan pilihan yang benar, dan kode 4 ini adalah pilihan yang salah. Kita langsung aja ke di C++ nya. Jadi untuk yang pertama kita masukkan integer dulu, terus kita masukkan, ini kan adalah ada dua pilihan ya, jadi kita masukkan pilihan dengan simbol pilihan. Lalu kita masukkan menunya. Setelah menunya apa aja ini, jadi ini saya akan memasukkan pilihan makanan favorit dari situ. Untuk sama lagi, ini satu ada ayam goreng, jadi makan ayam goreng. Kita pilih ayam yang masih lama. Dua di bebek goreng. Terus yang ketiga ada lele goreng. Lalu ada tapi nomor salah. Kita akan nomor 4 ya, sudah ada false. Nomor kita berapa? Tidak menyukai kandungannya. Dah. Lalu kita masukkan kolom untuk memasukkan kodenya dari 1 sampai 4. Masukkan kode pilihan. Lalu kita masukkan perintahnya cin. Karena kita sesuaiin ini, jadi karena ini ya pilihan, jadi kita sesuaiin yang ini, pil. Lalu kita masukkan if-nya. Jadi karena ini kita membagi dua menjadi pilihan benar dan pilihan salah, jadi yang pilihan ini pilihan benar kita masukkan kode 1, kode 2, kode 3, dan untuk yang salahnya kita masukkan ke else-nya aja. Jadi pil sama dengan 1. Jadi kita masukkan beberapa pilihan di if-nya ini dengan memisahkan garis dua lurus ini di antara pilihan dengan pilihan lain. 2 pil 3 sama dengan 3. Jangan lupa untuk mengakhiri dengan mengawalinya. Setelah if-nya ini kita menggunakan kurung kurawal. Kita masukkan apa yang keluar outputnya dari pilih if pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Makanan kesukaan Anda. Tanyain ke bawahnya lagi, else kita masukkan di luar dari pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, kita masukkan outputnya menjadi bukan makanan kesukaan Anda. Kita akhiri. Oke, udah. Sekarang kita coba untuk run. Oh, ada kesalahan di sini. Oh, ya, di sini.
Oh, jadi ini. Oke, coba kita run. Jadi kita sesuai dengan flowchart ini, masukkan kode, kita masukkan kodenya, misalkan 1, makanan kesukaan Anda. Jadi ayam goreng ini adalah makanan kesukaan kita. Kita coba lagi. Kita coba pilihan lebih di luar dari 1, 2, 3. Misalkan 4, bukan makanan kesukaan Anda. Jadi masuk ke sini. Terus kita coba 2, makanan kesukaan Anda. Masukkan kode, periksa kode. Jadi kodenya adalah masuk ke sini. Terus yang ketiga, makanan kesukaan Anda. Oke. Jadi sebenarnya saya telah membuat yang lain, pengkodean lain, tetapi menggunakan else if. Sedangkan ini kan if else. If else ini tidak bisa memunculkan kayak kita pencet 1, terus bakal keluar makanan kesukaan Anda adalah ayam goreng, makanan kesukaan adalah bebek goreng. Jadi saya membuat di sini atasnya sama, scene, pilihan, dan lain-lain, menu juga sama, tapi bedanya di if-nya doang. If, kalau misalnya ini dia if pilihan 1 nih keluar makanan Anda adalah ayam goreng, sedangkan yang kedua else if dia pilihan 2-nya menggunakan makanan kesukaan Anda adalah bebek goreng dan lain-lainnya. Nah, kalau misalnya ini termasuk ke if else if, bukan else if, karena di sini disuruhnya if else. Sekarang kita coba. Kalau misalkan kita coba makanan kesukaan saya ayam goreng, makanan kesukaan Anda adalah ayam goreng. Gimana kalau misalnya kita masukkan pengkodean yang lain? Kalau misalnya kita masukkan pengkodean lain seperti 4 dalam pilihan, tidak suka semua. Makanan kesukaan tidak ada di dalam pilihan, tidak suka semua maksudnya. Terus misalkan kita di luar dari 4 ini yang dimasukkan ke dalam else if-nya, misalkan 7, kode tidak ditemukan gitu. Oke, selanjutnya yang kedua ada switch case dari flowchart ini dengan menggunakan C++. Jadi switch case ini, percabangan switch case ini adalah bentuk lain dari if else if. Bloknya ini yang berada pada case dapat berjumlah lebih dari 2. Kalau misalkan yang tadi else if else itu cuma 2, tapi kalau misalnya ini bisa lebih 2. Oke, kita langsung saja. Pertama kita masukkan sama seperti tadi integernya, kita masukin pilihan, kita samakan aja seperti tadi. Lalu code-nya kita masukkan buat naruh code-nya, kita masukkan kode makanan. Ini untuk memasukkan kode makanan yang akan digunakan. Lalu kita masukkan scene-nya juga sama, scene pilihan. Yang membedakan di sini pakai switch. Kita masukkan pilihan, dan lupa dimasukkan setelah switch, kita masukkan kurung awal. Kita pakai case pertama gunakan code ini untuk outputnya, makanan ini jadi case pertama, untuk pilihan pertama makanan
kesukaan Anda adalah ayam goreng, lalu di end. Jangan lupa break. Kalau gini kalau misalkan switch case, untuk memudahkan kita cepat, kita copy paste aja, terus kita ganti. Lalu untuk yang terakhir ini bisa dibayangkan sebagai yang tadi itu else. Jadi selain dari case yang di atas ini. Kalau misalnya di switch case bahasanya default ya. Kita masukkan outputnya biar keluarnya kode yang dimasukkan salah. Ini berarti ini kodenya itu selain dari 1 2 3 4 dari menu yang di atas ini, lalu kita end. Oke, kita tutup, jangan lupa awalnya itu kan di sini. Sekarang tutupnya di sini. Oke. Sekarang coba kita run. Nah, pilihan ayam pertama. Makanan kesukaan Anda adalah ayam. Lalu kita coba pilihan kedua. Makanan kesukaan Anda adalah bebek. Ketiga, makanan kesukaan Anda adalah lele goreng. Keempat, tidak suka semua makanan tersebut, tidak menyukai semuanya. Lalu selain dari 1 2 3 4, misalkan kita taruh 10 kode yang dimasukkan salah. Jadi selain dari menu yang di atas dan selain dari case yang dimasukkan di sini. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan percobaan yang ketiga, yaitu if else pada Python dengan flowchart berikut. Kita buat dulu menunya, print, masukkan kata yang ingin dimasukkan. Di sini saya akan memberi judul pilihan makanan favorit. Lalu bawahnya kita masukkan dengan pilihan dari kode-kode ini. Lele goreng. Oke. Nah, di dalam if else ini kan ada dua pilihan ya, yang benar dan yang salah. Jadi untuk kode 1, kode 2, kode 3 ini saya mengelompokkannya sebagai pilihan yang benar, dan yang tidak suka semua atau false ini sebagai pilihan yang salah. Jadi saya menempatkan 3 ini itu di if dan else-nya yang tidak semua suka. Lalu kita masukkan pilihan untuk memasukkan kodenya di sini. Sama dengan input. Lalu kita masukkan ininya. Masukkan kode makanan. Terus kita masukkan langsung if-nya. If-nya ini kita coba pilihan kurang dari sama dengan 3. Karena dia kan 1 sampai 3. Oh ya, jangan lupa ini diberi itu dipetik. Lalu kita masukkan outputnya, print makanan kesukaan Anda. Lalu else-nya
Oh ya, jangan lupa ini dikasih titik 2, ada juga kasih titik 2, print tidak suka makanan, bukan bukan favorit makanan tersebut. Oke, sekarang kita bakal coba untuk run. Ini kita bakal masukin kode makanan 1, makanan kesukaan Anda. 2, bukan makanan kesukaan Anda. 3, makanan kesukaan Anda. Dan terakhir 4, bukan makan favorit Anda. Bisa juga coba 5, ini kan jadi ini sesuai dengan flowchart ini. Masukkan kode makanan, terus diperiksa kode tersebut, lalu ada diberi beberapa pilihan, itu 2, 3, dan false selain dari 1 sampai 3. Untuk ini juga sebenarnya ada pengkodingan lain, itu dengan cara elif. Elif itu bisa disebut juga sebagai else if dari Python, dari bahasa pemrograman Python. Sekarang kita coba yang elif. Ini sama, atasnya menunya sama, yang membedakan hanya bawahnya doang. Jadi kita masukkan ini elif, jika atasnya if dulu, if, terus pilihan sama dengan, terus 1, titik 2, print makanan pokoknya jadi makanan kesukaan Anda adalah ayam goreng. Terus untuk yang ke bawahnya ini menggunakan elif sama seperti atasnya tapi menggunakan elif. Oh ya, ini karena biar lebih enak, kita tambahin pilihan keempat sesuai dengan flowchart ini, yaitu 4, tidak suka semua. Jadi ini bawah sekarang bagian adalah elif, terus ini jadi tidak ada makanan kesukaan. Lalu selesai elif baru diakhiri dengan else titik 2, print. Ini jadi selain dari pilihan 1, 2, 3, dan 4. Tidak ada kode tidak ditemukan. Sekarang coba kita run. Nah, sekarang sudah bisa. Coba kita masukkan 1, jadi makanan kesukaan Anda adalah ayam goreng. Lalu 3, makanan kesukaan Anda adalah lele goreng. Terus yang keempat, makanan kesukaan Anda, tidak ada makanan kesukaan Anda. Lalu ada 5, selain dari 1, 2, 3, 4 tadi, kode tidak ditemukan. Jadi sesuai dengan flowchart ini, jadi tadi ini dimasukkan dulu kodenya, terus diperiksa kodenya, terus diklasifikasikan mana ayam yang suka ayam goreng, bebek goreng, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan membahas nomor 2. Di nomor 2 ini kita diarahkan untuk menyelesaikan tugas di atas dengan menggunakan bahasa pemrograman C++ dan Python. Flowchart ini sendiri merupakan flowchart yang berjenis bersarang. Jadi dia sudah
menentukan mana benar mana salah, lalu dia disaring lagi di bawahnya lagi. Itulah bersarang. Dari analisis ini, pertama dalam flowchart disuruh untuk memasukkan umur. Jika umurnya lebih besar atau sama dengan dari 18, maka dia akan lolos ke tahap selanjutnya, dan jika belum, maka ada tulisan Anda belum berhak memilih. Lalu di saat pada umur udah lolos, maka akan menyaring lagi dengan status pendaftaran. Jika dia sudah terdaftar, maka dia berhak memilih. Kalau misalnya belum, dia belum berhak memilih. Oke, kita lanjut. Kita langsung saja ke pengodingannya. Jadi di sini pertama saya akan menyelesaikan dengan bahasa pemrograman C++. Jadi untuk yang pertama kita masukkan integer umur, karena di sini di tahap pertama dikualifikasikan dengan umur yang tertutup. Lalu yang kedua dikualifikasikan dengan status. Status itu kita menggunakan karakter, jadi char. Status. Lalu kita buat tampilan depannya, menunya. Kita andaikan ini sebagai pemilihan RT dan RW. Lalu kita masukkan untuk umurnya, slot untuk umurnya. Untuk di tahap 1 kita menggunakan kualifikasi umur. Jadi kita chin umur. Oke. Sudah. Di kualifikasi pertama, jika dia berhasil atau sudah lewat, masuk ke if. If ini syaratnya umur di sini lebih besar atau sama dengan 18. Jadi lebih besar sama dengan 18. Baru kita bikin kurung awal untuk memulainya. Kita masukkan output yang keluar jika berhasil atau sudah lebih dari 19 tahun. Lalu untuk tahap keduanya, jika sudah masuk ke lebih dari 18 tahun, kita tahap keduanya melalui status. Kita mengancin, habis itu kita masukkan lagi if untuk yang sudah lebih dari 18 tahun ini. Jadi kalau misalkan udah lebih dari 18 tahun, maka statusnya sama dengan sesuai yang diperintah ini, masukkan Y. Jangan lupa di petik. Terus oke, sudah. Lalu kita masukkan output jika sudah memasukkan Y. Code. Anda bisa memilih. Lalu selanjutnya yang else. Outputnya Anda belum bisa memilih. Ini untuk yang else tahap kedua. Lalu udah yang tahap 2 sudah selesai, lalu kita beralih ke else yang tahap pertama. Else
Oke. Maaf. Eh, Sekarang kita lihat apakah ada yang salah. Coba kita run. Ya, mari kita sesuaikan dengan flowchart-nya. Kita mulai memilih, masukkan umur. Jika kita memasukkan di atas 18 tahun, di atas 18 tahun, misalkan 19 tahun, akan muncul umur Anda sudah memenuhi. Lalu dimasukkan lagi sama dia, apakah Anda sudah mendaftar? Masukkan Y jika sudah dan alphabet jika belum. Y. Anda bisa memilih. Lalu kita coba lagi jika dia sudah 19 tahun, tapi dia belum memenuhi, belum mendaftar. Kita masukkan coba B. Anda belum bisa memilih. Lalu kita coba lagi, jika dia belum di atas 18 tahun, misalkan 17 tahun, umur Anda belum memenuhi. Oke, jadi ini adalah pengodingan untuk flowchart dari C++, menggunakan bahasa pemrograman C++, yaitu flowchart bersarang ini. Selanjutnya, saya akan lanjutkan. Selanjutnya merupakan flowchart bersarang ini dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Saya di sini menggunakan Jupyter seperti tadi. Ini masih ada yang tadi. Jadi pertama kita buat menunya dahulu dengan print. Seperti tadi saya akan menggunakan pemisalan pemilihan. Lalu kan pertama di sini dikualifikasikan sebagai umur. Jadi umur sama dengan kita masukkan input teksnya yang dimasukin untuk memasukkan umurnya. Lalu kita menggunakan if untuk yang tahap pertama ini, yang tahap umur. Di sini seperti tadi lebih dari sama dengan 18. Jangan lupa 18-nya dipetik. Lalu di titik 2. Oke, lalu print hasilnya, hasil dari kalau misalkan dia lolos 18 tahun. Baru kita ke tahap selanjutnya yang dia statusnya terdaftar atau belum. Status sama dengan input kita masukin lagi if status sama dengan Y, lalu bikin outputnya. Kalau misalkan if status sama dengan T tadi di perintahnya, printnya lalu sekarang kita coba run. Sekarang coba kita run. Sekarang kita coba masukkan 18 tahun. Status pendaftaran, kalau misalkan masukkan Y jika sudah mendaftar dan T untuk belum. Kita masukkan T. Anda belum bisa memilih. Lalu kita coba jika masukkan umur 18 tahun, terus dia status pendaftarannya sudah bisa memilih, Anda bisa memilih. Lalu kita coba run, jika dia masih 17 tahun, Anda belum cukup untuk memilih.
Ini bisa juga kita ganti dengan else. Kalau misalnya ini kan if sama if. Oke, jadi untuk ini juga sudah sesuai dengan flowchartnya. Masukkan. Itu saja yang dapat saya tampilkan. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.